Hai, selamat datang di Cerita Film, tempat di mana kalian akan mendapatkan cerita dari film yang akan kita ringkas, sehingga kalian tidak akan ketinggalan momen seru, menegangkan, dan tentunya menambah memori perfilman kalian. Salam kenal dengan gua Bang Bin yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk membahas film yang tentunya menarik untuk kita bahas dan sajikan di sini. Sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Semoga channel ini bisa menemani kalian terus ke depannya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu film Amerika Inggris bergenre action thriller yang berjudul Eliminators dan rilis pada tahun 2016 serta disutradarai oleh James Nunn. Di mana film ini sendiri menceritakan tentang seorang mantan agen federal Amerika Serikat yang ditetapkan sebagai tersangka dan di saat yang bersamaan dia telah menjadi target pembunuhan serta harus menyelamatkan putrinya yang saat ini tidak berada di dekatnya. Tanpa menunggu yang lain, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dengan adanya seorang anak perempuan bernama Charlie dan ayahnya bernama Parker yang terlihat sedang menyiapkan sarapan untuk putrinya. Charlie sedang menggambar sebuah keluarga yang terdirikan dari dirinya, ayahnya Parker, dan sang ibu yang pada scene ini masih belum diketahui keberadaannya. Tepat di samping gambar Charlie yang baru dipasang, terdapat juga foto di mana Parker dengan seorang perempuan yang diduga itu adalah sang istri sekaligus ibu dari Charlie. Belum jauh setelah meninggalkan rumah untuk mengantar putrinya sekolah, Parker melihat sebuah mobil hitam yang mengikutinya dari belakang. Namun, kecurigaan tersebut menghilang setelah mobil yang mengikutinya tadi berbelok ke arah yang lain. You know why? Why? It's got your mother's brains. Okay, see ya. Setelah mengantar Charlie ke sekolah, Parker langsung menuju ke tempat kerjanya dan akhirnya sekarang kita tahu bahwa Parker bekerja sebagai security. Seperti kebanyakan orang tua, Parker mengantar sang putri untuk pergi tidur ke kamarnya dan tidak lupa memberikan ucapan selamat malam. Dia kemudian turun untuk mengambil minum yang mana ketika dia sedang menikmati minumnya, lampu di halaman rumahnya tiba-tiba menyala. Penasaran dengan apa yang terjadi, Parker memutuskan untuk keluar dan mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya muncul 3 orang bertopeng yang menyerang Parker dengan menggunakan stick baseball. Belum diketahui apa alasan ketiga orang tersebut menyerang Parker. Namun yang jelas di sini Parker harus menghadapinya. Karena menghadapi 3 musuh sekaligus, Parker kewalahan sampai akhirnya setelah terbangun, Parker melihat Charlie sedang ditahan oleh ketiga orang tersebut dan tanpa ragu salah satu dari kelompok itu menodongkan senjata ke kepalanya. Try anything, huh? I'm fine. Di sini Parker tidak boleh gegabah, mengingat nyawa Charlie lah yang akan menjadi taruhan. Parker juga meminta mereka untuk melepaskan Charlie, namun mereka menolak karena ingin Parker memberitahu di mana dia menyembunyikan barangnya, yang ternyata barangnya tersebut adalah narkoba. Listen about any drugs. I'm not fucking playing around, man. I don't know what you're talking about. Entah dari mana informasi itu mereka dapatkan, yang jelas Parker selalu menjawab tidak tahu apa yang dimaksud. Parker yang kebingungan dengan maksud dari komplotan itu mengatakan bahwa sepertinya mereka telah salah rumah dan memohon untuk melepaskan Charlie. Alright, you got the wrong house. Komplotan itu mengatakan tidak dan menyebutkan alamatnya secara lengkap kepada Parker. The right place. 23
Kingsbury Grove. Parker yang kaget mendengar jawaban tersebut mencoba menjelaskan bahwa alamat rumahnya adalah No, this is 23 Kingsbury Green. Parker juga meminta mereka untuk mengecek tagihan listrik yang tergeletak di meja dengan alamat yang tertera di dalamnya. Dan ya, ternyata mereka telah salah menyergap rumah setelah melihat tagihan listrik yang Parker sebutkan tadi. Kaget setelah mereka salah rumah serta bingung karena Parker melihat wajah mereka, mereka akhirnya memutuskan untuk tetap mengeksekusi Parker saat itu juga. I'm sorry. Let it go, man. Fucking let it go! I'll come through! Parker yang merupakan mantan agen federal dapat dengan mudah menghabisi ketiganya dan menyelamatkan Charlie dari ancaman. Beralih ke Washington DC, di mana seorang laki-laki bernama Ray ditelepon oleh seorang wanita dan dikatakan bahwa Parker dalam masalah. Di sini belum jelas apa hubungan mereka dengan Parker, namun yang jelas Ray dan perempuan tersebut terlihat khawatir. Scene kemudian berpindah lagi ke Parker yang saat ini telah bangun setelah pingsan selama hampir 10 jam dan menyadari bahwa tangannya saat ini diborgol. Dia juga menanyakan keberadaan putrinya. Namun belum sempat dijelaskan, muncul inspektur kepala detektif bernama Quinn. Quinn menjelaskan yang terjadi kepada Parker dan keberadaan putrinya. Quinn juga menjelaskan dia tidak bisa meninggalkan rumah sakit untuk menemui putrinya karena dia telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan pembunuhan. Kita kemudian pindah ke tempat di mana Charlie berada. Diperlihatkan juga perempuan muda yang bernama Stacy terlihat datang menemani Charlie yang sedang menggambar seperti biasa dan membahas gelang yang dipakai oleh Charlie. Charlie menjelaskan bahwa gelang yang dipakai merupakan pemberian dari ibunya sebelum meninggal. Kembali ke rumah sakit di mana Parker yang bosan menonton berita di televisi dan memberitakan tentang dirinya yang telah melakukan eksekusi kepada ketiga pelaku yang masuk rumahnya. Di lain waktu kita dibawa kepada penjual senjata ilegal internasional bernama Cooper, yang saat ini mendapat komplain dari salah satu pembelinya. Cooper akhirnya mencoba mengecek senjata tersebut dan tak jauh berselang, Cooper kemudian diberitahu oleh asistennya tentang berita yang berkaitan dengan Parker. Di sini kita belum tahu siapakah Cooper sebenarnya dan apa hubungannya dengan Parker. Beralih ke karakter baru di film ini bernama Bishop yang merupakan seorang pembunuh bayaran internasional yang saat ini sedang mendapatkan tugas untuk menghabisi targetnya. Bishop kemudian menerima panggilan yang ternyata itu berasal dari Cooper, yang mana dia memerintahkan Bishop untuk membunuh Parker yang memiliki nama asli Thomas Mackenzie. Parker kemudian mendapatkan panggilan telepon yang ternyata itu dari Ray. Parker juga menanyakan masalah Cooper kepada Ray yang kemungkinan besar Parker sudah tahu bahwa Cooper akan menyerangnya. Di sini Ray meminta Parker untuk mencatat nomor telepon. Parker dengan sengaja menjatuhkan pulpen untuk mengambil paperclip yang terdapat dalam buku perawat.
Parker berhasil melepas borgol dan menyerang 3 petugas jaga sebelum pergi melarikan diri untuk menjemput Carly. I said get down! It's not gonna happen. You'll spill. No, I can do it. You don't have To a strange location. Okay, we need to go now. Okay. Singkat waktu, Bishop telah sampai ke yayasan di mana Charlie ditempatkan. Tetapi setibanya di sana, ternyata Charlie sudah tidak ada. Karena tepat sesaat sebelum dia sampai, pihak kepolisian telah memindahkan Charlie ke tempat yang lebih aman. Singkat waktu, Parker telah berhasil sampai ke tempat di mana Charlie diamankan. Namun, tanpa diduga, ternyata dia bertemu Bishop yang saat ini masih mencoba meretas komputer. Namun yang pasti Parker belum mengetahui bahwa yang di depannya adalah orang yang sedang mengincar dirinya. Sampai akhirnya dia melihat alat untuk meretas yang berada di samping Bishop dan jasad karyawan yang telah tewas. Parker kemudian berusaha melarikan diri. Namun sayang, Bishop yang mengetahuinya tersebut langsung menembakkan pistol yang ada di dekatnya. Beruntungnya Parker, tembakan dari Bishop meleset. Parker berhasil menipu Bishop dan dia memutuskan kembali ke ruangan untuk mengetahui dan mencatat apa yang diperlukan untuk menemukan Charlie. Tak sampai di situ, Parker berhasil kabur dan meninggalkan gedung tersebut. Nasib sial kembali muncul. Parker ternyata tetap dibuntuti oleh Bishop yang berhasil menemukannya melalui plat nomor yang terdapat di taksi. I'll be really quick. Namun, Bishop yang kurang beruntung karena Parker merupakan mantan agen federal memiliki insting yang sangat kuat, sehingga dia berhasil meloloskan diri. Bishop yang telah berhasil melihat CCTV kemudian mengejar Parker yang pindah kendaraan tersebut. Kejar-kejaran pun berlanjut sampai ke gondola. Walaupun tidak berhasil naik ke gondola yang sama, Bishop sempat meneriakkan kepada pemuda yang terdapat di dalam gondola bersama Parker. Apabila mereka berhasil menghabisi Parker untuknya, maka mereka akan diberikan imbalan yang cukup besar. It's not a good idea, boys. It's me. Parker kemudian menghubungi Ray sesuai dengan nomor yang telah dicatat sebelumnya. Where are you now? Parker meminta Ray untuk menjemputnya di ujung gondola. Counting on you, buddy. Walaupun berhasil naik ke mobil Ray, sialnya, dia sempat terkena satu tembakan di perutnya. Jesus, Tommy, you're hit. God, I'll be okay. Who the hell was that? Present from Cooper. Shit. Where's Carly? Come straight from the Dengan bantuan Ray dan federal agent lainnya, kasus Parker akhirnya dihentikan dan statusnya saat ini sudah bukan menjadi tersangka.
Ray kemudian menghubungi rekannya di Federal Agent untuk mengetahui siapakah orang yang mengejar Parker saat ini, dan dijelaskan secara rinci tentang Bishop. Setelah mengobati luka dari Parker, kedua rekan lama tersebut berbincang untuk membahas kematian yang terjadi pada istrinya. Dan di sini kita baru tahu bahwa istri Parker bernama Emma. Dia meninggal terkena bom yang dipasang di dalam mobilnya. Dan orang yang memasang bom tersebut tak lain dan tak bukan adalah Cooper. Bishop kembali berhasil menemukan di mana keberadaan Parker dengan melacak plat mobil dari Ray. Sebelum berhasil meninggalkan apartemen, mereka dikejutkan oleh kehadiran Bishop yang tiba-tiba dengan terpaksa mereka harus kembali ke dalam apartemen dan mempersiapkan diri untuk menghadapi Bishop. Dengan persiapan penuh, Parker dan Ray sudah siap menghadapi Bishop. Namun, tanpa diduga, Bishop kemudian membobol tembok apartemen Ray dengan bom yang dihasilkan membuat Parker dan Ray kewalahan. Baku tembak di dalam apartemen pun tidak bisa dihindarkan lagi. Ray dan Parker saling membantu satu sama lain. Namun naas, Bishop berhasil mengenai Ray pada saat dia ingin membantu Parker untuk kembali ke sisinya. Namun sayang, belum sempat Ray dibawa ke rumah sakit, dia telah menghembuskan nafas terakhir di mobil dalam perjalanan. Hey, look at me, Ray. Ray, just keep the pressure on the wound, Ray. Parker kemudian mengetahui bahwa mobil Ray telah dilacak, yang saat ini dia berusaha menjebak Bishop ke tempat di mana dia akan melancarkan aksinya. Tanpa diduga, Parker berhasil menyandra Bishop dan kemudian dia diajak ke pelabuhan, di mana Parker menyiapkan aksi selanjutnya. Di sisi lain, kita diperlihatkan oleh Cooper yang saat ini sedang menuju ke tempat Charlie berada, di mana Cooper merupakan kakek dari Charlie, sekaligus ayah dari Emma, istri Parker. Dead. Your wife? Dead. Parker terpancing emosinya dengan perkataan Bishop sehingga dia lengah dan Bishop berhasil melepaskan ikatan yang dibuat oleh Parker. Serangan dari kedua sisi tidak bisa dihindarkan kembali. You're my grandfather? You know what? What? I think she would be so happy if we finally got to meet. Parker memantau keadaan sekitar.
Dan dengan kemampuannya sebagai mantan agen federal, dia berhasil menghabisi seluruh penjaga Cooper. Ternyata Bishop masih berhasil menyelamatkan diri. Setelah tercebur di pelabuhan, kemudian Bishop menyerang Parker. Namun kali ini Parker berhasil menghentikan Bishop untuk selamanya. Let's go, Charles. We're gonna be out of this whole place in no time. Parker kemudian menyelinap masuk ke rumah dan menemukan Charlie yang saat ini sudah bersama Cooper di pangkuannya. What happened to your face? Nothing, sweetie. I'm fine. Why have you got a gun? It's just pretend, Angel. Parker berhasil menodongkan senjata kepada Cooper. I'm not gonna ask Namun Hannah selaku asisten dari Cooper juga menodongkan senjata ke Parker dan memintanya untuk membuang senjata. I've waited a long time for this. Daddy, I'm scared. Parker semakin terpojok setelah Cooper ikut menodongkan senjata kepadanya. Sebelum Cooper berhasil menembakkan senjatanya, tiba-tiba Parker melemparkan sebuah pisau dan menembakkan senjatanya yang dibuang tadi kepada Hannah. Ternyata Parker sempat mengambil pisau di rumah yang dia masuki tadi untuk berjaga-jaga. Cooper masih bisa menodongkan senjata kepada Parker. Namun Charlie, sang anak, datang memohon kepada kakeknya untuk tidak menyakiti sang ayah yang saat ini tidak berdaya. Dan Cooper akhirnya luluh dengan ucapan Charlie sehingga dia tidak menembakkan senjatanya kepada Parker. Kesimpulan dari film ini adalah Parker berusaha menyelamatkan putrinya yang menjadi satu-satunya alasan dia tetap hidup setelah kepergian sang istri. Namun Cooper menyalahkan Parker atas meninggalnya Emma, yang mana seharusnya Parker lah yang pada saat itu berada di dalam mobil, sehingga dia berusaha mengambil hak asuh atas Charlie dari Parker. Namun pada akhirnya Parker bisa menyelesaikan itu semua dan kembali bersama dengan Charlie. Oke, segitu aja cerita film kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, boleh like dan jangan lupa subscribe untuk keberlangsungan channel ini. Gua Bang Ben pamit undur diri, jaga kesehatan, hati-hati di jalan dan salam sportivitas.